Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada ini saya akan menjelaskan proses perancangan antarmuka. Sebelum kita lanjut ke dalam proses perancangan, mari kita mengenal apa itu antarmuka. Perancangan antarmuka atau bisa dibilang dengan user interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. User interface dapat memberikan informasi dan sistem akan menjalankan informasi tersebut. Dengan demikian, user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme interrelasi atau integrasi total dari perangkat keras dan lunak yang membentuk pengalaman berkomputer. Proses merancang UI dan UI/UX design terdapat 5 tahap. Yang pertama pada tahap masalah, kedua tahap brainstorming, ketiga tahap desain, keempat tahap implementasi, dan kelima tahap testing. Yang pertama tahap masalah. Penemuan masalah untuk memahami perancangan seperti dibuat kepada siapa dan tujuan apa pembuatan ini. Pada tahap ini digunakan 3 proses, yaitu user research, user persona, dan user flow. Pertama, user research. Pada proses ini dilakukan untuk mengetahui siapa usernya, kebutuhan apa yang harus tercukupi dalam pembuatan interface ini. Menggunakan metode salah satunya dengan interview atau wawancara. Kemudian setelah mengumpulkan hasil dari wawancara tersebut, yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. User persona. User persona ini membuat karakter fiksi dari hasil wawancara sebelumnya untuk menggambarkan user secara demografi dan memahami masalah keseluruhan yang user harapkan. Di sini sebagai contoh bisa dilihat pembuatan biodata dari seseorang, yang dimana di sini terdapat biodata kehidupannya, motivasi, goals, frustration-nya. User flow. Urutan-urutan yang dilakukan oleh user dalam menjalankan aplikasi dengan melakukan pembuatan user flow diagram. Saat user akan menjalankan aplikasi ini, maka informasi itu akan ditangkap oleh sistem dan menjalankan secara bertahap. Secara visual akan diberikan sebuah contoh sebagai berikut. Di sini dapat dilihat contoh dari user flow diagram tiket penjualan penerbangan. Dimulai dari masuk homepage, lalu ke course page, lalu masuk lagi ke course detail page, dan lalu akan start source, di mana akan masuk ke dalam join page, kemudian memasukkan nama dan alamat, lalu melakukan pembayaran, dan setelah itu masuk ke dalam welcome to our community, dan terakhir profile creation flow. Brainstorming. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide, menahan kritik atau penilaian. Dalam diskusi ini, pembuatan aplikasi yang pertama harus mencari inspirasi desain. Lalu kedua, melakukan riset fitur dari desain pattern yang akan digunakan. Lalu ketiga, mengatur style guide yang akan dipakai berupa font, warna, dan lain-lain. Dan terakhir, membuat UI yang dapat menarik orang user untuk lebih banyak menggunakannya. Kita masuk ke tahap 3, yaitu desain. Pada tahap desain ini memiliki 4 proses. Yang pertama ada sitemap, wireframe, mockup, dan interaktif prototype. Kita masuk pada proses sitemap, yang dimana dibuat diagram yang menunjukkan struktur dari website atau app. Sitemap ini melanjutkan hasil dari diagram flow yang telah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat contoh hasil dari sitemap,
yang dimana dimulai dari homepage, kemudian masuk ke konten-konten yaitu login dan lainnya. Lalu terdapat juga konten yang akan melanjutkan dari sistem sebelumnya, informasi sebelumnya. Lalu kedua, wireframe. Wireframe merupakan sketsa sederhana yang akan ditampilkan dalam sebuah screen yang nantinya akan membuat hasil interface dari aplikasi tersebut. Penampilan wireframe ini masih berupa kerangka yang nantinya akan dilanjutkan pada metode mockup. Pembuatan wireframe ini biasa digunakan dengan aplikasi Figma Design. Di sini dapat dilihat contohnya. Di sini pada aplikasi Jala masih terlihat seperti kerangka, di mana hanya diatur posisi-posisi dari aplikasi ini. Lalu kita masuk ke dalam mockup. Tampilan dari wireframe sebelumnya sudah diberi warna dan sudah diberi konten yang lebih detail lagi. Dan di sini dapat contoh. Di sini hasil kerangka dari wireframe sebelumnya sudah diedit kembali, dibuat mengisi konten-konten dan gambar-gambar lainnya. Lalu masuk ke dalam interactive prototype. Tampilan dari hasil mockup sebelumnya kemudian dibuat animasi yang akan keluar saat aplikasi digunakan oleh user. Interactive prototype ini bisa berupa animasi pada elemen-elemen atau transisi antar screen. Lalu keempat, implementasi. Pada tahap ini, setelah hasil mockup telah dibuat, kemudian akan diimplementasikan ke dalam berbasis web atau aplikasi mobile agar dapat diakses oleh banyak orang. Di sini melakukan pengkodingan agar aplikasi ini bisa dijalankan sesuai dengan berbasis web atau aplikasi mobile juga. Lalu masuk pada tahap kelima, testing dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kembali dari aplikasi ini, dan pada testing ini harus memiliki metode yang itu apakah aplikasi ini bisa digunakan, apakah aplikasi ini mudah digunakan, apakah aplikasi ini bisa menyelesaikan suatu masalah dari user, dan apakah aplikasi ini membuat user tertarik kembali untuk menggunakan lagi. Setelah dilakukan perulangan lagi dalam testing ini, maka hasilnya berupa feedback dan data yang dimana untuk mengimprove kembali dari aplikasi ini. Bagian apa yang harus diatur kembali, dan sebagainya. Setelah dibuat, maka bisa dilihat aplikasi ini bisa digunakan, mudah digunakan, dan dapat menyelesaikan masalah dari user yang akan memakainya. Sekian dari presentasi ini. Diucapkan terima kasih.